kayak somehow semuanya tuh berlomba-lomba buat nunjukin pride-nya mereka, buat nunjukin ke dosen ini. nggak ke dosen tapi ke dunia kalau mereka tuh bisa bikin film bagus gitu loh. Intinya lebih bagus dari yang sebelumnya, misalnya kayak gitu. Terus kayak dosen gue tiba-tiba ngomong, emangnya kamu siapa? Tapi sutradara pun lu sempat pengen juga nggak sih, kayak kan paling kelihatan nih sutradara nih di film gitu kan? Ya sempet. Nah, terus gimana? Terus gue menyadari gue tolol. Berarti emang akhirnya lu menemukan passion lu yang sesungguhnya ya? Jadi ini aku jarang ceritain ke orang sih Eksklusif aja di podcast ini ya. Gue filmnya. baru tahu sekarang ini sumpah. Oke. Oke, balik lagi di podcast Pulang Kantor. Yeay. Oke, jadi ini kita take di bulan puasa ya. Jadi untuk kalian yang nonton ini sambil berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan, atau bagi yang nggak menjalankan juga bodo amat sih. Ya, oke, di podcast Pulang Kantor kali ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan bagi banyak orang, terutama yang mau kuliah gitu. Jadi emang kuliah film tuh belajar apaan aja sih gitu. Itu akan jadi topik kita kali ini, dan kita sudah kedatangan beberapa orang yang cukup ahli di bidang kuliah Ahli banget film. gitu. Ahli kan? Boleh kenalin diri, nama, posisi, dan kuliah apa dan di mana gitu. Coba, boleh. Halo semuanya, namaku Halo. Megan. Aku di Antelope jadi creative writer. Terus dulu aku kuliah jurusannya film di SAI Institute. Kepanjangannya apa tuh SAI? Sebenarnya kepanjangannya itu School of Audio Engineering sih, cuman ada jurusan Gue baru filmnya. tahu sekarang ini sumpah. Oke, engineering ya, teknik audio. Ya udah lanjut. Ditranslate doang ya Pak. Kalau lu apa? Kalau gue, ya halo semuanya, gue Suka. Gue di sini sebagai associate producer. Dulu gue jurusan film juga, kuliahnya di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Oke, jadi sebelum kita bahas kampus kalian masing-masing, boleh ceritain dulu nggak kalian awalnya tuh sekolah di mana, SMA-nya atau SMK mungkin? Terus kenapa kalian mutusin untuk kayaknya kuliah film asik deh gitu? Boleh dari lu dulu deh, Suka. Perlu banget nih nyebutin sekolah. Nggak harus di mananya, tapi SMA atau SMK. Oke. Terus kenapa milih itu? Gue SMA dulu. Ah. SMA jurusannya IPA. Jurusan IPA. Jurusan IPA. Oke. Tapi ya gitu, cuman emang kayak Gitu SMA tuh gue tuh tipe SMA yang mainstream gitu loh, yang kalau lo mau kuliah tuh lo diarahinnya ya paling gak jauh-jauh dari akuntansi, manajemen. Kan IPA tapi. Ya iya sih. atau itu teknik industri, atau ya ilmu komunikasi kayak gitu-gitu. Dan gue tuh tipe anaknya emang blow on gitu ya, jadi gue nggak bisa di ilmu pasti. Gue udah tahu itu gue nggak bisa di ilmu pasti. Jadi gue prefer di ya yang seni-seni gitulah, yang emang lebih ke kreatif gitu kan. Ya udah, jadi kayak dari situ gue nyari-nyari aja kira-kira apa nih ya yang bisa gue ambil gitu jurusannya. Terus gue inget waktu SMP gue pernah bikin film pendek gitulah di ekstrakurikuler jurnalistik gitu. Terus gue enjoy proses bikin filmnya itu. Terus kayak cari-cari tahu, oh ternyata ada nih jurusan film gitu di UMN. Jadi masuk. Kalau dirangkum berarti masuk film karena tolol. Itu ada benernya sih. Banget, aduh. Sepanjang itu intinya coba. Parah banget. Oke, lanjut. Kalau lu sendiri gimana? Lu ngatain gue tolol, lu batal puasa gak sih? Fakta. Kalau gue berbohong baru batal. Parah banget, berarti dia secara gak langsung. Wah, Parah lu. Bercanda. Lanjut dulu. Kalau Megan gimana? kalau aku sebenarnya jadi ini aku jarang ceritain ke orang sih. Eksklusif aja di podcast ini ya. Jarang-jarang nih. Nggak, jadi sebenarnya alasan aku masuk film tuh sebenarnya simple, karena ya suka nonton film. Tapi maksudnya ada alasan yang ya lebih dari itu gitu. Jadi waktu dulu aku SMP, itu kayak pertama kali aku mulai kayak mengenal kayak kamera gitu, dan kayak iseng-iseng nge-shoot gitu loh sama temen sekolah gitu. Tapi yang di-shoot tuh bukan film pendek gitu, kayak cuma video ya kayak video
interview atau video yang kayak kita iseng-iseng gitu, kayak Oke. bikin drama yang aneh dan konyol gitu lah, terus kayak kita shoot bareng-bareng gitu. Terus abis itu waktu SMA pas aku sekolah tuh banyak banget tugas yang emang harus bikin video gitu loh. Dan Oke. kayak jadinya waktu itu juga pas kelas 11 SMA tuh sempat ada tugas tuh buat bikin film pendek gitu. Terus ada juga tugas bikin music video. Terus kayak makanya dari sejak aku SMP sampai SMA tuh jadi kayak enjoy gitu sih ngerjainnya, kayak oh ini ternyata seru ya kayak bikin sesuatu bareng teman-teman gitu. Terus aku juga kayak sebenarnya dari kecil emang udah tertarik sama hal-hal yang seni gitu sih. Kayak aku suka yang lukis atau apapun itu yang berbau seni gitu. Terus juga jadinya makin lama ya makin enjoy, terus akhirnya kayak fix deh pengen film gitu. Padahal awalnya sebenarnya nggak kepikiran sampai sana gitu. Terus dulu aku juga sama kayak suka jurusannya tuh IPA. Cuma Kira karena sama enggak. Bukan gua. tapi sebenarnya ya sama juga sih, kayak gak jago lah maksudnya di bidang yang kayak gitu, yang ilmu pasti, terus kayak belajar ngitung yang kayak benar-benar harus hafal rumus gitu. Ya sebenarnya gak terlalu oke banget gitu. Cuma walaupun aku suka, cuman kayak ya mungkin jalannya emang gak kesana gitu. Oke. Gitu. Kalian sebenarnya ada opsi selain film tuh, ada kepikiran jurusan lain gak sih sebenarnya? Itu tuh karena gue belum nemu film nih, gue nemu yang paling deket tuh broadcasting, TV. Terus? Ya untungnya gue diberikan hikmah kalau ada jurusan film gitu. Kalau enggak gue udah masuk ke TV. Ya nggak buruk juga, cuman buat gue mungkin kurang cocok. Oke. Kalau lu sendiri? Kalau aku dulu sempat kepikiran pengen psikologi sih. Oke. Dulu. Cuman kayak ya kayak itu agak berat sih. Tapi seru sih psikologi. Tapi sebenarnya kayaknya. psikologi seru ya. Cuman kayak ya nggak tahu kenapa nyantolnya di film gitu. Tapi sempat apply ya psikologi? Enggak sih. Cuman kayak dulu sempat kepikiran pas sekolah. Cuman kayak pas udah fix mau jurusan film, jadi bener-bener ngejernya ya kampus-kampus yang film gitu. Oke. Dari sini udah langsung kelihatan ya mana yang beneran passionate, mana yang karena keadaan. Parah banget nih orang. Yang mana? Coba lu sebutin yang mana? Biarin penonton ya, silakan di komen. Anjir. Oke, kalian setelah itu kan memutuskan untuk masuk film. Nah, kalau lu sendiri misalnya ada langsung kepikiran gak? Lu pengen sebagai apa sih di film, dan apa yang lu cari di jurusan perfilman ketika lu mutusin untuk masuk? Ini karena tadi gue bilang ya, gue masuk film. Lu bilang kan karena gue tolol. Gak bagus. Kita bahas sampai akhir ya itu. Ya intinya gue masuk film itu gue lumayan gambling. Gue bener-bener kayak ya dulu tuh nonton film pun jarang, kamera pun nggak pernah megang gitu. Paling kamera megangnya kamera yang digital itu loh. Terus kayak pokoknya bener-bener nol lah pengetahuan gue tentang film, kecuali film Kung Fu Panda. What's your name? What is your name? Tony. Anjir. Terus ya udah gue gambling, gue masuk, ya udah yang penting gue belajar aja gitu kan. Awal-awal kan emang basic juga belajarnya. Ya gue belum tahu mau jadi apaan, dan emang waktu itu ya kalau di film kan paling terkenalnya sutradara gitu kan. Dan waktu itu kan emang belum tahu juga tuh gue jelasnya kan, kayak masing-masing job desk tuh sebenarnya ngapain aja sih. Bahkan sutradara produsernya gue belum bisa ngebedain. Jadi kayak ya udah dulu mah waktu pas awal-awal semuanya sama gitu, semuanya pengen jadi sutradara. Semua orang pengen jadi sutradara juga. Kayak gitu kurang lebih. Jadi gue nggak punya apa-apa pas masuk, bener-bener kopong. Tapi sutradara pun lu sempat pengen juga nggak sih, kayak kan paling kelihatan nih sutradara nih di film gitu kan? Ya sempet. Terus gimana? Terus gue menyadari gue tolol. Kan nggak gitu juga kan, produser justru butuh kecerdasan sendiri. Gini. Maksud gue adalah kayaknya kalau buat jadi sutradara apa ya, otak gue masih belum nyampe gitu, karena kan sutradara sebenarnya aspek kreatifnya tuh kompleks banget ya yang harus dipikirin, dan sedangkan gue tuh masih harus lebih ke dalam lagi buat belajar ke sana. Jadi ya udah gue cari tahu aja nih kira-kira apa yang basically sebenarnya gue tahu basicnya semuanya. Dan kira-kira job desk apa yang paling cocok gitu kalau misalnya dengan kemampuan gue yang kayak gini. Terus pas gue ngeliat produser gitu, dan ya bagusnya juga gue emang tertarik kan kayak di manajemen budget dan timeline dan lain-lain juga gitu. Jadi kayaknya pas nyoba asik juga ya. Terus kayak dari situ gue baru dapet
oh ya udah gue berarti maunya produser gitu. Dan sebenarnya bukan masalah sutradara lebih pinter atau enggak juga Enggak, kan. Sebenarnya emang dua profesi ini tuh punya tingkat kesulitan masing-masing dan kebetulan yang sesuai sama skill set yang lu punya produser dan akhirnya lu mutusin untuk seriusin di produser itu kan. Karena gue sebenarnya suka ini juga sih, suka ngeliat orang kayak orang-orang terdekat gue tuh bilang gue tuh banci atur. Oke. Jadi I make the rules gitu. Oke. Jadi ya gue suka aja dimana gue kayak ngarahin orang buat melakukan ini itu, buat kerja sama dan lain-lain. Ngeliat orang tuh suka aja sih. Kalau Megan awal masuk gimana? Awal masuk juga nggak tahu sih mau jadi apa, kayak bingung gitu karena yang aku tahu tuh kalau dulu ya bikin film cuman kayak shoot aja gitu. Jadi aku kayak mikir ya terus yang aku tahu cuman kayak paling ya itu yang triangle itu kayak cuma produser, penulis sama director doang dan aku kayak gak pernah tahu kalau ada bagian-bagian yang lain gitu. Terus kayak waktu masuk kuliah film dan belajar tuh baru tahu gitu loh kalau ternyata ada banyak banget hal yang bisa dicoba ternyata posisinya gitu. Terus lama-kelamaan tapi jadi apa ya? Jadi kayak terfokus ke satu bagian gitu loh yang aku emang pengen. Karena aku selalu apa ya? Kayak melihat kalau aku tuh sukanya hal-hal yang kreatif gitu. Jadi kayak kalau hal-hal yang teknis aku emang kadang tuh kurang memahami gitu. Jadi butuh belajar lebih banyak. Jadi waktu aku kuliah dulu tuh nggak tahu apa-apa dan makin belajar dan akhirnya waktu di semester 3 deh kalau nggak salah. Akhirnya itu tuh ada kayak satu mata kuliah tentang screenwriting gitu. Terus dari sana karena aku ngerasa juga dosen yang ngajarnya itu seru, jadi aku kayak wah ternyata nulis tuh seru juga ya gitu. Dan ternyata nulis tuh nggak cuma nulis tapi ada banyak hal gitu yang emang harus dipelajari dan ada teknisnya juga gitu. Tapi maksudnya ya aku enjoy di situ sih gitu. Jadi emang langsung pengennya ya nulis gitu. Kalau lo ada sempet nyoba role lain ya selain nulis dan gimana rasanya? Banyak sih waktu kuliah film ya, dari kayak semester 1 sampai setiap semester tuh kayak ganti-ganti gitu. Jadi kayak bisa di semester 1 kayak aku waktu itu direct sih. Terus teman aku yang nulis gitu. Terus di semester 2 aku akhirnya ganti di departemen art gitu. Jadi kayak aku belajar jadi art dir juga. Terus habis itu di semester terakhir buat TA gitu kayak aku jadi AD gitu. Jadi emang belajar hal yang teknis juga gitu. Jadi kayak seru sih. Terus aku juga pernah jadi wardrobe gitu-gitu. Jadi kayak bisa coba banyak hal gitu. Dan akhirnya tetap ngerasa lebih cocok di nulis. Nulis, iya. Kalau lu selain produser sempet nyoba role lain nggak selama kuliah? Itu sutradara dan menulis. Terus Yang termainstream gitu loh. Nggak, tapi sutradara dan menulis gimana? Sejauh yang lu jalanin waktu itu? Ya seru sih sebenarnya. Maksudnya dengan gue jadi sutradaranya kan berarti base kreatifnya kan dari gue semua. Apalagi gue yang nulis juga kan. Benar. Itu ceritanya semua dari gue. Cuman ya gue ngerasa beratnya aja kalau apa ya, gue tuh ya mungkin kayak tadi Megan juga, sutradara kan sebenarnya bukan cuma kreatif tapi harus ke teknis juga kan. Sedikit atau banyak gue harus ngerti. Sedangkan di teknis ini gue juga agak kurang gitu. Ya gue tahu sedikit tapi gue nggak tahu sebanyak itu. Makanya balik lagi jadinya pas gue nyoba nulis, gue nyoba direct, turns out kok gue kayak taunya tuh dikit tapi gue tahu semua. Terus kayak pas kebetulan setelah gue direct nulis itu gue sekalian nge-LP, jadi LP gitu waktu itu. Terus pas jadi LP itu kan gue ngatur keuangan kan. Terus kayak asik banget nih gue ngaturin duit gitu kan. Terus kayak turns out ya udah gue habis itu coba jadi produser, terus cocok, ya udah. Berarti emang akhirnya lu menemukan passion lo yang sesungguhnya ya. Emang harus coba-coba terus sih. Yang mana itu duit. Lu kenapa sih dari tadi nyimpulin punya gue tuh kayak negatif semua, tolol duit. Kan suka duit tuh bagus. Iya kan, bagus kan. Mengelola duit. Iya, mengelola duit kan. Iya, bukan suka duitnya. Ya duit juga suka sih. Siapa sih yang suka? Kalau di kampus kalian sendiri ada peminatan khusus nggak sih, kayak misalnya di semester tertentu akhirnya kalian kalian passionnya apa, kita fokus gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Maksudnya peminatan tuh cuman kan kita prodi film. Peminatannya cuman dibagi 2, film dan animasi. Oh, oke. Nah, gua kan yang di film kan. Nah, di film itu kita jadi setiap semester itu selalu ada mata kuliah produksi.
entah itu produksi film pendek atau corporate video atau dokumenter ya tergantung kurikulumnya gitulah. Nah terus kita bisa eksplornya di situ sebenarnya buat role-nya. Jadi buat mata kuliah produksi itu misalnya satu semester kita bikin kelompok, dan bikin kelompok itu misalnya satu kelompok ada bertujuh atau berenam gitu ya, isinya produser, sutradara, art director, DP dan lain-lain lah yang emang esensial gitu kan role-nya. Terus ya udah dari situ kita bisa nyoba sih. Peminatnya di 2 itu doang, nggak ada kayak divisi? Nggak. Itu lebih ke gitu, lu masuk ke mata kuliahnya, terus lu tergantung dapat kelompoknya apa, kayak gimana. Okay. Kalau di saya gimana? Kurang lebih sama sih, kayak kita gak ada peminatan gitu. Kayak kalau misalkan emang pengen coba role yang lain juga nggak apa-apa gitu, boleh. Dan itu justru kesempatan buat kita explore sih. Kayak kita lebih pengen di mana dan lebih cocok di mana gitu, di departemen mana gitu. Sebenarnya gitu sih. Dan kayak kurang lebih sistemnya juga sama, kayak kita satu kelas terus kita dibagi jadi berapa kelompok, terus nanti kita bakal kayak bikin idea, konsep, terus juga brainstorming bareng gitu sama teman-teman kelompok kita gitu sih. Terus sejauh mana kuliah film tuh membantu lo untuk belajar itu semua? Misalnya kan lo tadi akhirnya di tengah-tengah kan memutuskan untuk kayaknya gue cocok produser aja deh. Terus lo ngerasa kayak apa yang diajarin di kuliah lo tuh beneran membantu banget lo untuk menjadi produser gak? Secara materi atau enggak sih? Sebenarnya kuliah tuh ya namanya kuliah juga film, kuliah ya. Maksudnya ya mungkin kita praktek juga nih. Benar. Tapi apa ya, namanya kuliah lu sering banget diajarin itu textbook gitu loh. Benar. Dan sedangkan buat role ya semua role apapun itu di film itu kan kita butuh banget soft skill kan, terutama produser. Mana ada tuh di kuliah lu diajari produser bakal butuh communication skill, bakal butuh apa skill gitu kan. Dan ya mungkin yang gue paling banyak pelajarin di kuliah ya teknisnya itu, teori gitu. Teorinya, textbooknya tuh kayak gimana sih, yang proper sesuai buku tuh kayak gimana. Sedangkan nanti kan kalau di lapangan kita kan harus fleksibel banget ya, nggak bisa terlalu saklek banget. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti ya kuliah membantu untuk dasar-dasarnya, tapi at least lo di lapangan pasti ngembangin sendiri dan belajarnya lebih ya fleksibel dari yang sana. Yang penting tuh pas gue udah tahu nih gue mau jadi produser, dari situ dan ke belakangnya gue udah arahin mata kuliah yang gue ambil tuh yang emang ngarah ke sana gitu. Karena kan emang ada mata kuliah khusus juga kan. Salah satunya yang kayak waktu itu gue ada mata kuliah feature film producing gitu. Nah di situ gue belajar banyak banget sih, yang kayak yang tadi gue bilang soft skill yang seharusnya diajarin juga gitu. Ternyata ada di mata kuliah itu. Berarti lo udah sempat punya gambaran terus ngarahin ngambil matkul-matkul yang lo rasa cocok gitu. Terus lo nyari pelajaran sisanya yang nggak lo dapetin di kuliah tuh dari mana dong? Ya ikutan cutting syuting gitu sih. Ikutan cutting syuting, terus kan apa ya, event. Kalau event karena kampus kan kadang misalnya gue ngundang pembicara siapa waktu itu, misalnya gue ngundang DP buat salah satu event UMN gitu, event film. Ya udah dari situ gue ngobrol-ngobrol juga aja gitu, kayak nambah insight gimana sih kalau di industri tuh lingkungannya, dunianya tuh kayak gimana gitu kan. Dan mau nggak mau emang langsung terjun aja biar sekalian belajar. Iya sambil... emang gue udah harus kecemplung aja. Kalau menurut aku sih membantu banget sih. Jadi kayak emang kita belajar seni gitu ya, tapi kayak butuh tahu teknis juga sih, karena maksudnya ketika kita masuk di industri kita bakal menggunakan apa yang kita pelajari di kuliah gitu loh. Jadi kayak emang karena di kuliah juga udah hands on buat praktis juga, jadi emang lebih enak sih jadinya pas di industri udah lebih kenal gitu sama kira-kira teknisnya gimana, terus lingkungannya bakal gimana, dan juga kayak gimana cara kita handle problem-problem yang bisa aja terjadi gitu waktu misalkan kita lagi pre-production, production atau post-production gitu. Terus juga selain itu ya soft skill juga sih sebenarnya kayak diajarin gitu. Jadi kayak kita di kampus film gak cuma belajar tentang teknis cara bikin film, tapi juga gimana cara kita bisa untuk pitching misalnya, karena itu penting banget kan. Kalau misalkan kita mau pitching tuh
ada step-step yang harus kita lakukan, kayak misalkan di dalam pitch deck-nya kita harus masukin apa, terus juga kita cara ngomong ke investor atau ke orang yang bakal funding film kita tuh gimana gitu caranya, itu tuh diajarin juga gitu. Dan kayak apa ya, ada banyak matkul juga yang ngajarin kita untuk bikin paperwork gitu sih, karena maksudnya paperwork juga penting juga gak sih, karena itu kan yang bakal orang-orang baca dan juga bakal untuk jadi pedoman juga kan kalau misalkan kita di produksi gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau lo berarti udah sempat melakukan hal yang dilakukan Suka nggak? Kayak beneran udah mulai spesifik nih karena udah tahu passionnya menulis, lo milihin matkul-matkul yang terkait gitu? Kalau di SIA tuh, jadi kita sebenarnya nggak bisa pilih kita mau matkul apa. Jadi kayak di satu semester tuh udah ditentuin kita bakal ada modulnya tuh apa aja gitu. Jadi kayak misalkan satu semester ada 4 modul gitu. Nah kita pelajarin itu semua gitu. Dan kayak setiap semester tuh kadang ada gitu sih yang kayak bener-bener satu semester kita belajar teori gitu. Terus kayak di semester awal-awal kita belajar kayak praktek gitu. Jadi kayak sebenarnya imbang gitu sih. Berarti SKS-nya nggak bisa milih gitu ya? Nggak bisa. Jadi kita emang udah dipaketin dan modulnya tuh udah ditentuin sama kampus gitu. Jadi kita udah pasti udah tahu gitu belajarnya ngapain aja gitu. Oke. Kalau lo sendiri matkul yang menurut lo paling membantu di pekerjaan lo sekarang apa aja? Dan ceritain dikit matkulnya kayak gimana? Menulis sih sebenarnya. Jadi waktu di semester 3 itu emang bener-bener pertama kalinya tuh belajar script writing dengan cara yang lebih serius gitu. Kalau misalkan di semester 1 sama semester 2 itu lebih banyak belajar tentang kalau semester 1 kita lebih baik belajar tentang teori film gitu. Jadi kayak film movement, terus juga kayak sejarah film tuh bisa terjadi gimana gitu. Terus kayak semester 2 kita banyak belajar tentang produksi dan juga kayak itu sih kelas-kelas communication skill gitu yang emang lebih fokus ke paperwork dan juga kayak essay gitu-gitu. Nah di semester 3 ini lebih fokus lagi gitu sih ke teknis-teknis kayak directing, terus juga kayak menulis dan juga kayak producing tapi lebih spesifik lagi gitu di semester 3. Nah di semester 3 itu karena aku ngerasa aku pengen banget setelah ikut kelas menulis tuh aku jadi semangat untuk nulis gitu. Jadi kayak belajarnya tuh sebenarnya seru gitu sih. Jadi kayak kita waktu pertama kali masuk ke kelas menulis itu kayak ya udah kita di pair sama teman kita, terus kayak coba kalian berdua bikin satu adegan, terus kayak ya tulis aja yang misalkan kalian emang pengen nulis gitu. Nah terus habis itu akhirnya bikin, terus habis itu nanti dosen kita kayak ngeliat, terus dia kayak ngasih masukan-masukan yang menurut aku menarik gitu sih. Dan setelah itu aku jadi makin tahu banyak tentang menulis gitu. Kayak dosen aku juga sering bilang gitu, kayak ini selalu aku inget sih, kayak dia selalu bilang kayak only write what you know gitu. Jadi kayak tulis aja apa yang emang kita tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang isu itu atau apapun itu yang mungkin kita nggak paham, lebih baik gak usah gitu. Jangan sotoy gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya emang kita paham sama hal itu ya boleh banget tuh kita tulis. Tapi kalau misalnya kita tidak paham dan kayak berusaha untuk mengotak-ngatik gitu, lama-lama ya kita kalau nggak paham juga bahaya kan gitu. Karena maksudnya film tuh juga hal yang personal gitu. Kalau menurut dosen aku sih dia ngomong kayak gitu. Namanya? Perlu aku sebut namanya? Gak usah. Matkul lain yang terkait penulisan yang menurut kamu membantu lain? Mungkin waktu semester 4, tapi ini udah masuk semester pandemi guys, jadi belajarnya online banget nih. Jadi kayak kita benar-benar gak ada praktek di semester itu. Dan kayak belajarnya tuh ya menulis sih, tapi belajar menulisnya tuh lebih ke web series. Jadi kayak kita belajarnya sesuatu yang lebih panjang lagi gitu. Kalau misalkan di script writing kan kita mungkin lebih banyak belajar tentang teknik penulisan gitu, kayak belajar tentang subtext, belajar tentang kayak karakter juga gitu. Nah kalau di web series ini kita belajar lebih banyak lagi sih, kayak gimana caranya membangun dunia karakter dan kayak gimana caranya supaya kita tuh bisa gitu untuk memahami karakter yang kita tulis lebih baik lagi gitu kalau di web series. Dan kayak kalau web series lebih kayak apa ya, lebih kayak kita bener-bener bikin sesuatu gitu sih. Dan kayak kita tuh jadi kayak apa ya, kayak ya menulis kehidupan orang lain gitu. Kalau lu sendiri kenapa suka duit? Gak, kalau orang di dunia yang gak suka duit. Gak, kalau lo matkul apa nih yang menurut lo membantu banget sebagai produser gitu? Gue yang tadi gue sebutin sih, yang feature film producing itu. Kenapa tuh? Karena di situ tuh gue belajar hal-hal yang gue nggak temukan itu di textbook. Kayak misalnya
ini sesimpel dosennya tuh sering sharing juga ya, mungkin karena dosen gue tuh praktisi juga, jadi dia ngerti di lapangan kayak gimana. Ya dia sering juga sharing kayak gimana caranya bikin kru happy kayak gitu. Misalnya gimana tuh bikin kru happy? ya ada lah. Ya ada. Triknya ada lah. Rahasia guys, rahasia. Membuat ini jadi aneh. Confidential guys. Oke, terus Itu. Terus ya gimana ngejagain safety buat kalau syuting. Terus ya gimana mengatasi masalah-masalah kalau saat syuting, misalnya salah satunya pelecehan seksual. Yang kayak gitu-gitu kan lu gak bakal nemuin di textbook gitu, kecuali dosen lu emang peduli dan dosen lu ngerti gitu kalau misalnya ini tuh harus disampein ke kita calon-calon produsernya setelah dia gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Sama satu lagi mungkin matkul yang gue suka itu matkul waktu itu, ini kelas directing sih, gue dapet ini di semester 5 gitu. Ya ini basically gue sukanya karena dosennya aja sih. Karena dosennya tuh apa ya, ganteng. enggak gitu, kayak membuka pikiran kita semua gitu. Karena waktu itu kan semester 5 tuh apa ya, lu ibaratnya di tengah-tengah, mungkin semester awal lu bikin filmnya ya mungkin ada yang bagus tapi kebanyakan jelek gitu kan, karena kan ya namanya juga semester awal masih belajar. Nah semester 5 tuh kayak somehow semuanya tuh berlomba-lomba buat nunjukin pride-nya mereka, buat nunjukin ke dosen ini. Nggak ke dosen tapi ke dunia kalau mereka tuh bisa bikin film bagus gitu loh. Itu ya lebih bagus dari yang sebelumnya, adalah kayak gitu. Dan banyak banget yang menggebu-gebu, saya mau menginspirasi orang, terus kayak bahkan termasuk gue juga dulu mau bikin film kayak gue pokoknya mau menginspirasi orang, gue mau menyadarkan orang kalau bla 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 bla. Terus kayak dosen gue tiba-tiba ngomong, emangnya kamu siapa? Gila, burn banget. Emang kamu siapa mau menginspirasi orang, mau menyadarkan orang gitu. Kayak ya kita ini cuma filmmaker, manusia biasa. Kita cuma bisa menyampaikan apa yang kita mau sampaikan di film kita. Bukan berarti kita harus menginspirasi orang atau ngasih pesan dan lain-lain gitu. Dan itu gue kayak terus gue langsung suka sama dosennya. Lu mau nyebut gak nama dosennya? Masalahnya lu dia menggebu-gebu banget. Siapa sih? Kan ini pujian maksudnya. Lu mau nyebut ya? Iya, Mas Anggi Nur. Mas Anggi. Jadi kalau Mas Anggi nonton tolong lu minta diapain sama Mas Anggi? Lu minta apa? Diinget aja Mas, mohon diinget ya Mas. Ngeri banget aja, oke. Lu mau juga ada dosen favorit lu? Sebut namanya dosen. Jangan. Oke. Jadi menurut lu seberapa penting orang yang pengen masuk film tuh harus kuliah film gak sih menurut lo? Setelah lo sebagai orang yang kuliah film nih, menurut lo perlu gak sih? Gue 50-50 sih. 50. Soalnya mungkin satu hal terbesar ya yang paling lu dapet kalau lu kuliah film itu adalah koneksi. Okay. Karena kan lu kuliah pasti ada dosen, yang mana dosen lu juga pasti banyak yang praktisi. Ada kakak tingkat lo, ada adik tingkat lo, yang dimana semuanya nanti akan jadi praktisi. Ya kemungkinan besar gitu kan. Dan di situ pasti lo bakal dapet koneksinya aja. Maksudnya udah ada lah jalan masuk ke situnya tuh udah ada, dibanding kalau misalnya lo nggak kuliah film, terus misalnya nih lo kuliah apa, misalnya ilmu pertanian, terus lo tiba-tiba kucuk-kucuk, kak saya mau magang jadi PA tapi saya kuliahnya pertanian, kayak gitu kan. Apa ya, mungkin ini kasarnya aja mungkin orang yang ngeliat CV kalian itu pasti kan lebih pasti lebih prefer ke orang yang udah ngerti, yang emang lulusan misalnya kuliah film yang emang udah ngerti basicnya misalnya kayak gitu kan, dan udah pernah praktek mungkin di kampus. Ya mungkin itu salah satu hal yang paling positifnya sih. Sisanya gue ngeliat ya kayak belajar film bisa juga otodidak, karena ya praktisi film kita juga banyak banget yang nggak kuliah film. Kalau lo sendiri Megan, menurut lo seberapa perlu? Kalau dibilang perlu atau nggak perlu sebenarnya itu relatif sih. Kayak sebenarnya ya itu poin plus kalau misalnya kita sekolah film kayak tadi suka bilang, koneksi. Karena di sekolah film itu kita bisa banyak banget ketemu sama orang-orang yang emang udah hands on gitu. Kayak misalnya dosen kita udah sering ikut produksi, terus kayak misalkan dosen kita ada yang udah sering nulis gitu. Dan kayak ada banyak juga kakak tingkat kita yang udah
pas mereka kuliah, mereka tuh juga udah kayak mulai masuk ke apa ya, lingkungan industri gitu, freelance, ada yang kayak emang udah terlibat banyak banget di beberapa produksi, dan itu sebenarnya membantu banget gitu. Apalagi kita misalkan kalau kita passionate dan semangat banget gitu dari semester awal kayak, dan kakak tingkat kita kayak misalkan dia ngeliat wah ini anak kayak passionate banget dan kerjaannya bagus gitu, bisa jadi kayak kita bakal di calling terus gitu. terus. Jadi kayak sebenarnya poin plus dari masuk sekolah film itu sih, dan juga kayak kita bisa lebih paham lagi tentang film lebih banyak sih sebenarnya. Kayak mungkin ada beberapa orang yang belajar film secara otodidak, tapi di sekolah film itu kita bakal lebih dalam lagi masuk gitu sih. Kayak gimana, kayak tadi trik-trik yang kayak misalnya gimana cara membuat kru happy, gimana caranya supaya Aku masih penasaran sih. Gimana sih? Gimana caranya kayak misalnya kita bisa apa ya, ngedirect gitu. Karena directing itu menurut aku juga kayak hal yang gak by textbook gitu loh. Directing itu bener-bener kayak emang harus dari pengalaman gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak kadang tuh sekolah film membantu di hal-hal seperti itu sih, karena emang udah ada orang-orang yang ngerti cara jalan di industri film seperti apa, dan mereka emang udah paham gitu. Tapi kalau misalkan cons-nya untuk sekolah film sebenarnya kalau aku bisa bilang biayanya lumayan mahal guys. Benar. Iya. Mahal guys. Mahal ya, tapi ya nggak boleh di-spill ya. Ya gitu cukup lah. mahal lah ya pokoknya. Ya, apa cukup aja tuh mahal. misalnya Misalnya pengeluaran yang menurut lo cukup lumayan berat gitu, selain bayar kuliahnya gitu. Oke. Kita kan kayak setiap semester ada gitu ya bikin film pendek ya. Nah itu kadang kita udah chip in barang-barang pun kadang itu nggak cukup untuk nutup uang produksi kita gitu loh. Jadi kayak kadang ya emang beratnya di situ juga gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kampus kita emang menyediakan dana untuk itu ya puji syukur banget gitu kan. Tapi kalau enggak ya kita mesti chip in sendiri gitu. Ya mostly sih enggak. Ya. Kayaknya emang semua enggak. Emang ada yang menyediakan. Ya akhir-akhir ini sih baru ada, Oh, tapi ada. ya kuotanya pasti sedikit banget. Iya, benar. Ya intinya lu siap aja buat keluar ya pertama biaya kuliah yang mahal. Terus kedua bikin filmnya, itu bikin film duitnya bukan datang dari langit guys, itu datang dari kantong kita juga. Oke. Terus ya alat-alat, ya kayak misalnya kamera, ya kayak misalnya DP atau sutradara, itu kan pasti kadang mereka butuh explore di luar kuliah juga kan, dan kadang kampus juga nggak bisa seintens itu nyediain alat buat kita. Jadi ya mau nggak mau kita harus punya juga buat ya misalnya kamera gitu, ya kayak gitu-gitu sih, itu mahal-mahal cuy. Oh, oke. Berarti kurang lebih kalau dirangkum berarti keuntungan kuliah film adalah koneksi dan ilmu dasar-dasar soal perfilman kan, dan mungkin konsnya ya mahal ya. Mahal. Lumayan duit ya. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian nih yang udah kepikiran kayaknya gue pengen kuliah film deh. Kalian bisa mulai cek saldo Bapak Ibu kalian. Nggak gitu. Karena lumayan ya berarti ya, lumayan banget. ya. Tapi ada banyak hal lain, keuntungan-keuntungan yang juga bisa kalian dapatkan kalau kalian kuliah di film dan emang beneran seniat itu pengen bekerja di industri perfilman gitu. Oke, sebagai penutup boleh ada pesan-pesan nggak untuk misalnya ada penonton kita yang kepingin kuliah film tuh, kalian ada wejangan-wejangan khusus atau ada pesan apa gak sih Apa ya? untuk mereka gitu? Yang pertama pasti lu lihat dulu lah kemampuan finansial keluarga itu memungkinkan atau enggak, itu pertama. Nah bridgingnya adalah karena ngaruh ke yang kedua ini, kuliah film itu berat karena berhubungannya sama praktek. Kayak yang tadi gue bilang, itu akan banyak banget ngelibatin kelompok-kelompok, lu akan kerjasama sama orang lain, dan sering banget dalam kerjasama itu tuh banyak orang yang gak cocok kerja sama lu, atau lu yang gak cocok kerja sama orang. Dan ya menurut gue secara mental mungkin sedikit banyak akan berpengaruh ya. Mungkin akan beda dari kerja kelompok kuliah biasa, karena ya ini lu bikin film, bikin karya gitu. Jadi kadang suka ada, ya namanya juga mau menyatukan beberapa kepala kan, sedangkan beberapa kepala itu juga ya isinya juga belum tentu ada semua. Maksudnya gini, namanya kuliah kan, baru kuliah apalagi semester awal gitu. Kayak isinya belum tentu ada semua, tapi semua orang pengen involve dalam filmnya gitu. Jadi ya di situ akan banyak potensi clash, dan ya mental aja sih, karena selain itu juga tugasnya juga banyak kan. Ya karena lu the whole semester lu bakal bikin film, terus tambah lagi tugas-tugas mata kuliah yang lain lagi, lu punya tanggung jawab tuh besar di situ. Jadi kayak
kalau misalnya lu ngerasa nggak akan kuat ngejalanin itu dan secara finansial juga nggak kurang memungkinkan, ya jangan diambil. Tapi kalau misalnya lu ngerasa finansialnya kurang memungkinkan tapi lu pede nih buat perdramaan dalam kuliahnya, ya menurut gua silakan usahakan. Oke. Kalau dari Megan nih sebagai penutup nih. Harus gong nih. Masa harus gong pressurednya. Sebenarnya kalau emang kalian benar-benar passionate dan emang juga kayak keadaan financial memungkinkan gitu ya, itu Buat oke jadi banget gitu. finansial semua ya. Beneran mahal. Iya, karena bener. Oke, siap. Jadi kayak menurutku go for it sih. Tapi kalau misalkan kalian emang juga percaya gitu dengan diri kalian dan kemampuan kalian dan juga bersedia gitu untuk menjadi budak seni. Budak seni nggak tuh? Ya pokoknya tetap usahakan aja lah, dan menurutku gak ada yang nggak mungkin sih kalau misalnya kita usaha gitu. Jadi kalau emang kalian passionate dan emang kalian juga benar-benar udah fix banget pengen nih, ya udah go for it aja untuk sekolah film gitu. Banyak yang namanya beasiswa juga ya. Benar. Betul, buat iya bisa banget. Itu. Jadi kalau misalnya emang beneran niat dan passionate, gas aja. Betul. Oke, jadi untuk yang tadi misalnya gimana sih? Gue gak mau nyari bahasa apa ya. Untuk kalian yang miskin. Woi, jangan gitu. Gitu, Cok. Ya, jadi pokoknya yang perlu dipastiin pertama berarti emang harus passionate dulu ya. Betul. Untuk urusan biaya ya kalian udah punya gambaran, dan kalau mungkin kondisi kalian belum memungkinkan dan sebagainya, sebenarnya ada jalan-jalan lain. Misalnya kalian bisa ngecek ke sekolah kuliah kampus-kampus yang kalian tuju ada enggak sih beasiswa dan sebagainya, dan itu juga bisa jadi jalan yang kalian tempuh kalau kalian memang passionate banget gitu tapi punya keterbatasan, juga ada banyak jalan lain gitu lah. Oke, jadi sekian obrolan podcast pulang kantor kita dengan obrolan yang sangat bermanfaat ini ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya, dan jangan lupa sebarin ini video ke kampus-kampus kalian ya. Siapa tahu ada dosen kalian yang disebut, kasih unjuk aja Pak. Oke, kasih komen juga mau topik apa selanjutnya yang bakalan kita bahas di podcast pulang kantor. Oke, terima kasih juga untuk para narasumber kita ini. Sampai jumpa di podcast pulang kantor selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Yes.